وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Annallaha wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. La syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang mampu melemahkannya. Wala ilaha illa ghairuhu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Qadimun bila ibtida'in. Sang Maha permulaan tanpa memulai. Daimun bila intihain. Sang Maha kekal abadi tanpa kesudahan. La yafna wa la yabin. Yang Dia tidak fana dan tidak punah. Wala yakunu illa ma yurid. Yang tidak ada sesuatu terjadi kecuali atas kehendaknya. Hayyun la yamut. Yang maha hidup tidak akan pernah mati. Qayyumun la yanam. Yang senantiasa mengurus makhluknya. Tidak pernah tidur. Al-Khaliqu bila hajatin. Sang Maha Pencipta yang tidak butuh terhadap ciptaannya. Ar-Raziqu bila mu'natin. Sang Maha Pemberi rizki yang tidak pernah berkurang di sisinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, yang sama, yang sejajar dengan Allah dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Mari kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa kita saling berwasiat dan menasihati di antara kita. Nasihat tersebut adalah nasihat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapati daripada gelar al-muttaqun. Jemaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid rahimahullahu taala, beliau menukil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Kutubus Sittah. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, innallaha yastakhlisu rajulan yaumal qiyamah
min ummati ru'usal khalaik. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang laki-laki dari umatku yang dia memiliki ru'usal khalaik, banyak sekali dosa. Fayanshuru alaihi tis'a wa tis'una sijilan, yang dia memiliki 99 catatan amal keburukan. Wa fi kulli sijilin mislu muddal basar, dan setiap catatan amalnya ini dosa sepanjang mata memandang. Wa qala, maka dikatakan kepadanya, dan hadis ini dikenal dengan hadis bitaqah oleh para ulama kita. Wa qala, kemudian ditanyakan kepadanya, atankiru min hadha syai', apakah engkau mengingkari dari sedikit dari catatan amalmu ini? Qala la ya Rabb, tidak ada yang aku ingkari, semua itu adalah perbuatanku. Alaka udhur, apakah engkau memiliki udhur? Qala la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Adzalamaka kataba hafidhun, apakah malaikat pencatat menzolimi dirimu dalam hal mencatat? Qala la ya Rabb, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna laka indana hasanah, sesungguhnya dirimu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Ternyata dia memiliki satu kartu betakah yang di dalamnya terdapat lafaz kalimat la ilaha illallah. Hadis ini semakna dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam oleh Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Tauhid. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qala Musa berkata, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berdoa kepadamu dan senantiasa mengingat dirimu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala Musa pun berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Seluruh hamba-Mu mengucapkan tentang kalimat ini. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit ini dan seisinya, kemudian 7 lapis bumi dan juga seisinya, ketika ditimbang dari kalimat ini, ternyata mala'at kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi ketika ditimbang 99 catatan amal dari seorang laki-laki ini, mala'at la ilaha illallah. Sebuah hadis juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sebuah hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya kalian itu datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi. Perhatikan jemaah kaum muslimin. Ternyata dia datang dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Allah pun mengampuni daripada dosanya. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya kalimat ini.
betapa besarnya kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dari tetesan darahnya diampuni dosanya. Diperlihatkan surga. Kemudian dia mendapatkan syafaat untuk keluarganya. Dia diberikan 70 bidadari. Diberikan keamanan dari azab kubur. Kemudian diberikan rasa aman ketika kelak pada hari kiamat. Ini bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi latar belakangnya, coba perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Syaratnya barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena meninggikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Baru dia akan mendapatkan daripada keutamaan ini. Kalimat ini adalah miftahul jannah. Pintu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah puncak daripada keimanan seseorang. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Bahwa iman ini memiliki 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi adalah kalimat ini, kalimat tauhid. Kalimat tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tentang kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berbuat kesyirikan adalah makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Kenapa? Dia mensejajarkan makhluk dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia memiliki dosa sepenuh langit dan bumi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ala masyiatillah. Lantas sebuah pertanyaan, apakah semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia memiliki derajat yang sama di sisi Allah? La, tidak sama jemaah kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis tadi. Hadis bitaqah tadi. Seorang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosanya 99 catatan amalan, catatan amal keburukannya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu beliau dia ini mengucapkan dengan ilmu. Dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya. Ini bukan dalil untuk kita menggampang-gampangkan untuk berbuat maksiat kepada Allah setelah kita mentauhidkan Allah. La. Justru orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui tentang ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperhatikannya. Allah mengawasinya. Sehingga jemaah kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah dia memiliki makna. Para ulama menjelaskan maknanya adalah la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha adalah isim daripada la. Ada takdir yang menyempurnakan, tidak ada ilah, tapi masih kurang. Ada takdirnya untuk menyempurnakan daripada isim la ini.
Apa takdirnya? Bihakin. Yang benar-benar berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki 2 rukun yang harus kita tegakkan jemaah. Rukun yang pertama adalah peniadaan dari seluruh sesembahan. Karena jemaah kaum muslimin, makhluk itu tidak ada hak ubudiyah. Dia tidak berhak. Dia diciptakan penuh dengan kekurangan. La ilaha adalah lamun nafi yang meniadakan seluruh sesembahan. Mau dia jenis apa, mau dia malaikat, mau dia kuburan, mau dia para nabi dan para rasul, para wali, tidak ada hak ubudiyah bagi mereka. Ini adalah penafian. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang 2 rukun ini. Kemudian itsbat, penetapan bahwasannya satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah adalah Allah. Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab di kitabnya, beliau memulai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat juga mengandung la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna. Penafian, kami itu tidak menciptakan kalian jin dan manusia. Penafian. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada, untuk mengesahkan diriku. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. 2 rukun ini juga. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, tidaklah kami mengutus setiap umat ini seorang rasul. Apa la ilaha illallah kandungannya? An i'budullaha, penetapan. Wajtanibut taghut, peniadaan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'. Beribadahlah kalian kepada Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nafi dan itsbat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ini ayat-ayat yang dihimpun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan tidak paham tentang kalimat ini. Bahkan mungkin mereka lebih paham daripada kita. Sehingga mereka tidak sembarang untuk mengucapkan kalimat ini. Berat bagi mereka karena mereka mengetahui konsekuensi daripada kalimat ini. Kata para ulama memang benar. Kunci daripada pintu surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak semua kunci itu datang dengan geriginya. Sehingga harus ada syarat yang harus kita tegakkan daripada kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan kosong saja. Kalimat ini memiliki beberapa syurut jemaah. Di antaranya adalah al-ilmu. Kita harus mengetahui tentang kalimat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Disuruhnya kita untuk mengetahui dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di ayat yang lain Allah mengatakan illa man syahida bil haq. Kecuali bagi orang-orang yang bersaksi dengan benar, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui apa yang dia ucapkan. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi kita, "Wan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui tentang kalimat ini, maka dia akan masuk surga. Maka setelah kita mengetahui, setelah berilmu, itu akan hadir keyakinan dalam diri kita. Sehingga syarat yang kedua adalah yakin. Orang-orang yang beriman tidak boleh dia ragu dengan keimanan dia. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Allah sifatkan orang-orang yang beriman itu dengan tidak ragu. Tsumma lam yartabu.
hadirnya al-yakin, akan hadir pula keikhlasan dalam diri kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidaklah diperintahkan dalam beragama ini kecuali untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaddun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia kelak pada hari kiamat dengan syafaatku adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hadir karena keikhlasan di dalam hatinya. Kemudian ada kejujuran, ya, ada cinta terhadap kalimat ini. Kemudian ada inqiyad, tunduk terhadap kalimat ini. Dan semua itu dirangkaikan dengan al-qabul, kita menerima daripada konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum kita menutupi daripada khutbah Jumat kita, sedikit mungkin ana ingatkan tentang sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kita diberikan Islam, agama yang fitrah, agama yang sesuai dengan diri kita. Ya, perbanyak kita bersyukur dengan nikmat Islam. Ya, kita menjadi umatnya Muhammad, umat yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga kita menutup kehidupan kita ini dengan kalimat la ilaha illallah, yang Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah akhiru hayatihi dakhalal jannah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعد وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.